Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu sehat ya. Mungkin kalian suka membeli makanan, minuman, atau obat yang ada di warung di sekitar rumah kalian. Apakah kalian suka memperhatikan tulisan yang ada di balik kemasan makanan, minuman, ataupun obat yang kalian beli? Apakah kalian tahu tulisan tersebut apa? Tulisan tersebut adalah label. So, label is an information attached to the package of a product. For example, medicine, food and drink, which contains detailed description of the product. Jadi, label adalah informasi yang dilampirkan pada kemasan sebuah produk. Contohnya, bisa pada kemasan obat, makanan, ataupun minuman yang mengandung penjelasan rinci atau detail dari produk tersebut. Where can we find the label? Di mana kita bisa menemukan label itu? Label itu terdapat on food package pada kemasan makanan, on drink package pada kemasan minuman, or on medicine package pada kemasan obat. Kita juga bisa menemukan label pada kemasan yang lainnya ya. Ini ada gambar contoh dari label pada kemasan minuman, kemasan makanan, dan kemasan obat. What is the purpose of the label? Untuk apa sih label itu dibuat? Label dibuat to give detailed information about the product. Jadi label ini dibuat untuk memberikan informasi rinci tentang suatu produk. The second, to choose the product is safe for us. Untuk memilih produk yang aman untuk kita. The third, to avoid negative effect for the product. Untuk menghindari efek samping yang membahayakan. Jadi dengan membaca label ini kita bisa tahu apakah produk ini mempunyai efek samping atau tidak untuk badan kita. The fourth, to get the best research. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ini ada contoh label pada kemasan makanan. Sekarang kita lihat di kemasan makanan ini ada apa saja di labelnya. Yang pertama yang biasa kita temui adalah brand of product. Ada mereknya. Mereknya itu biasanya letaknya ada di atas ya. Jadi merek dari kemasan makanan ini adalah Mary's Corn Crackers. Yang kedua itu name of product. Nama dari produknya. Kalau nggak jenis produknya itu apa? Jenis produknya ini adalah minis. Yang ketiga, content or amount. Sini kita bisa lihat ya. Jadi produk makanan ini terdiri dari 22 keping dan beratnya adalah 120 gram. Kalian bisa lihat ada di situ, ada di atasnya. Deskripsi ini ada di bagian bawahnya. Jadi ini terbuat dari apa saja? Organik, gluten free, fat free, vegan,
dairy free, jadi ini makanan yang sehat buat kita. Ada lagi ingredients. Ingredients itu adalah komposisi bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kemasan makanan ini. Biasanya ingredients ini letaknya ada di nutrition facts, dan dia yang paling lengkap, karena kita sebelum mau makan sesuatu harus tahu makanan itu terbuat dari apa saja. Jadi kalian bisa baca sendiri ya, kalian bisa lihat sendiri. Ada lagi direction to use, bagaimana cara menggunakannya. Untuk contoh makanan, kemasan makanan ini adalah makanan siap saji, jadi kita bisa langsung memakannya tanpa harus membuatnya ataupun memasaknya. Ada lagi yang direction to store, bagaimana cara petunjuk atau cara menyimpannya. Biasanya kita menaruhnya harus di tempat yang kering dan tidak lembab. Expiration date, tanggal kemasan, ini yang paling penting. Kita harus tahu produk ini aman digunakan sampai tanggal berapa. Produk ini aman digunakan sampai Juni 2022, jadi masih lama ya. Nah, yang di sebelahnya kalian bisa lihat, ini adalah contoh dari produk minuman. Nama minumannya adalah Barsoti. Ini adalah jenis produknya adalah jus. Jumlahnya 1,89 liter. Deskripsinya, not from concentrate, no preservatives, no added sugar. Jadi dia tanpa bahan pengawet dan tidak ada penambahan gula. Jadi 100% terbuat dari buah asli. Ingredients, komposisi, bahan-bahan apa saja yang digunakan. Yang digunakannya adalah freshly squeezed orange, fresh pasteurized. Jadi jeruk 100% segar tanpa bahan pengawet. Yang keenam, direction to use, bagaimana cara menggunakan atau cara mengolahnya. Yang pertama, dikocok dulu sebelum diminum. Setelah kemasan dibuka, tidak diminum lebih dari 7 hari, dan harus tetap ditaruh di lemari pendingin. Expiration date, tanggal kadaluarsanya adalah 20 Juni 2021. Jadi masih cukup lama ya. Setelah tadi kita melihat contoh dari label makanan dan minuman, sekarang kita bahas lebih lengkap bagian-bagian apa saja yang ada di dalam label makanan dan minuman. Yang pertama, brand of the product, apa merek produknya. Yang kedua, name of the product, nama produknya apa. Yang ketiga, content or amount, jumlah atau isi dari kemasan produk tersebut. Yang keempat, description, informasi tentang produk tersebut. Yang kelima, ingredients, bahan-bahan yang digunakan. Ini biasanya yang paling lengkap dan paling panjang yang ada di label. Yang keenam, nutrition fact, kandungan nutrisi. Ini juga paling utama, paling penting, karena kita harus tahu apa saja yang ada di makanan ataupun minuman yang akan kita konsumsi. Yang ketujuh, direction to use, petunjuk penggunaan. Apakah harus taruh di lemari pendingin atau bisa ditaruh di suhu ruangan. Yang kedelapan, direction to store, tunjuk penyimpanan. Yang kesembilan, expiration date, masa kadaluarsa produk. Apakah produk ini masih layak untuk dimakan ataupun untuk diminum? Kita bisa lihat di sini.
Yang ke-11, manufacturer, perusahaan yang produksinya apa. Yang ke-12, manufacturer date, tanggal produksinya apa. Setelah tadi contoh dari label makanan dan minuman, sekarang ada contoh label dari obat. Ini adalah jenis obat batuk untuk anak-anak, mereknya Pinux. Ini berbentuk sirup obatnya. Terus berat bersihnya adalah 75 ml. Kegunaannya untuk meredakan batuk kering. Bagaimana cara penggunaannya? Penggunaannya itu sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di dalam kemasan obat tersebut. Bagaimana cara penyimpanannya? Penyimpanannya diletakkan di suhu ruang dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Expiration date-nya, tanggal kadaluarsanya masih lama ya, Juni 20 Juni 2021. Setelah tadi contoh dari label obat, itu kan hanya beberapa bagian saja. Nah, sekarang yang akan kita bahas bagian-bagian di dalam label obat, jadi lebih lengkap lagi. Yang pertama, apakah ada komposisinya? Yang kedua, description-nya, informasi tentang suatu produk. Yang ketiga, indikasinya, jadi gejala yang bisa disembuhkan oleh obat ini apa saja. Nah, contraindication ini adalah kontraindikasi. Jadi sesuatu keadaan yang tidak disarankan pada saat kita mengkonsumsi obat. Karena untuk beberapa orang terkadang ada yang alergi terhadap suatu kandungan dalam sebuah obat. Dosage hormone, jumlah atau takaran obat. Karena setiap obat itu berbeda ya, jumlah atau takaran untuk diminumnya. Yang nggak kalah penting, expiration date, tanggal kadaluarsanya kapan. Ada suggestion, saran dan penyajiannya. Lalu ada warning atau perhatian. Biasanya untuk obat-obat tertentu di situ disarankan atau harap diperhatikan bahwa obat ini hanya untuk penyakit tertentu saja. Direction for use, petunjuk penggunaan. Yang terakhir, direction to store, bagaimana cara penyimpanannya. Apakah bisa disimpan di suhu ruang atau disimpan di lemari pendingin. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.